Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masuk pada pembahasan perbedaan antara imam dan makmum di dalam menyikapi kesalahan. Bagaimana kalau seandainya makmum melakukan kesalahan di dalam sholat? Dan bagaimana kalau seandainya imam melakukan suatu kesalahan di dalam sholat? Apa yang terjadi? Apakah makmum diperbolehkan untuk melakukan sesuai yang diinginkan atau harus mengikuti apa yang dilakukan oleh imam? Wala yakunu imam illa liyutamma bih wa ma ju'ilal imamu illa liyutamma bih. Tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Kalau ente nggak mau ngikutin orang, jangan jadi makmum. Mufarokoh. Lo bikin aturan sendiri. Kalau ente mau menjadi orang yang merdeka, jangan kalau mau nggak ngikutin imam, ya, lo mufarokoh, pergi sholat sendiri. Tapi kalau ente mau menjadi makmum, ada konsekuensi. Ente harus ngikut apa yang dilakukan oleh imam. Selama imam tersebut tidak melakukan suatu kesalahan yang fatal, kalau masih bisa ditolerir di dalam salat tersebut, wajib diikutin. Kalau enggak, boleh ente mufarokoh. Sehingga dalam pertemuan yang lalu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang makmum apabila imamnya ada kesalahan. Apakah itu ditegur, diingetin, apakah yang disalahkan, yang kesalahan itu sesuatu yang fatal, yang membatalkan suatu tekah, tidak. Sehingga makmum menjadi orang yang pintar, yang cerdas dalam menyikapi kesalahan imam tersebut. Bukan orang yang nggak ngerti apa-apa. Imamnya salah diikutin, baik. Ya, salah semuanya. Begitu. Wa ma ju'ilal imamu illa liyutamma bih. Tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikutin. Wa muqtadin lisahwihi lan yasjuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Naam. Jadi wa muqtadin lisahwihi lan yasjuda lakin lisahwi man bihi qad iktada.
permasalahan makmum. Wa muqtadin adalah makmum, orang yang ikut. Lisawihi lan yasjuda. Ya, tidak bersujud karena kesalahannya sendiri. Ya, masalan di dalam pengikutan tasyahudul awal. Kemarin sudah kita jelaskan seorang makmum ketika meninggalkan tasyahudul awal sedangkan imam melakukan tasyahudul awal. Apabila dia meninggalkannya secara sengaja, dia berdiri tanpa ada kelupaan, kalau di dalam pengikutan kepada imam, maka diperbolehkan dia sendiri sengaja dia berdiri. Tidak wajib untuk kembali, hanya sunnah saja. Makmum meninggalkan tasyahudul awal, maka ketika sholat, ya, kesalahan itu ditanggung oleh imam, bukan ditanggung oleh makmum itu sendiri. Sehingga tidak diperbolehkan untuk sujud sahwi karena kesalahannya dia. Karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang makmum di dalam sholat itu ditanggung oleh imamnya. Makanya wa muqtadin lisawihi lan yasjuda. Orang yang menjadi makmum tidak boleh sujud karena kesalahannya dia sendiri. Naqlu ruknin qaliyin ila ghairi mahallihi. Masalan seorang makmum membaca Fatihah dalam keadaan ruku'. Ya, berarti atau membaca tasyahud dalam keadaan berdiri. Berarti naqlu ruknin memindahkan rukun, disunahkan sujud sahwi. Namun karena dia menjadi makmum tidak diperbolehkan untuk sujud karena kesalahannya dia. Karena kesalahan si makmum ketika dia masih menjadi makmum maka ditanggung oleh al-imam. Jadi jadi makmum itu enak. Ya, selama dia tidak mufaroqah dengan imamnya, kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Saya tanggung jawab. Makmum begitu. Tapi kalau ente sudah mufaroqah dengan imam, kesalahan lu tanggung sendiri. Ya. Begitu, faham? Begitu. Selama tidak mufaroqah menjadi makmum, kesalahannya ditanggung oleh imam. Tapi kalau di mufaroqah, ya udah, silahkan lu ngikutin keinginan lu sendiri. Begitu. Wa muqtadin lisawi lan yasjuda. Makmum kesalahannya ditanggung oleh imam. Jangan ngatur si imam. Makmum jangan ngatur imam. Ya. Ngingetin boleh, ngatur jangan. Ya, ngingetin boleh, ngatur jangan. Ya, masalan imam enggak tasyahudul awal, dia berdiri. Subhanallah. Ya. Ini namanya ngingetin. Makmum dia berdiri, imam sudah berdiri, ente nggak boleh bikin sesuatu yang baru, tasyahudul awal, batal salat lu. Ya, selama ente masih ittiba menjadi makmum kepada imam tersebut, meskipun salah, imam salah tasyahudul awal, meninggalkan tasyahudul awal, berdiri, diingetin nama makmum, salah kan? Kesalahan yang tidak membatalkan sholat. Ya. Diingetin oleh makmumnya. Subhanallah. Makmum punya hak untuk mengingatkan kepada imam. Diingetin subhanallah. Tapi nggak punya hak untuk menyalahkan imam. Nggak boleh punya hak. Maksudnya gimana? Nggak boleh punya hak untuk menyalahkan imam. Imam nggak tasyahud awal, itu salahin. Lu salah. Ada yang benar tasyahudul awal. Lu yang salah. Paham? Paham kan? Ya. Jadi nggak bisa mengingatkan boleh, tapi menyalahkan jangan. Ngingetin makmum, imam, lu lupa, salah, subhanallah, diingetin. Tapi dia berdiri, ya. Imam makmum, bilang sama teman-temannya, imamnya salah, nggak tasyahud awal. Yuk kita tasyahud bareng. Salah emang semuanya. Ya. Ketika si imam berdiri, diingetin. Itu haknya si makmum untuk mengingetin. Tapi kalau sudah dia berdiri, ketika tidak melanggar daripada tataran sholat tersebut, wajib mengikutin imam berdiri. Ente bikin aturan sendiri tasyahudul awal, batal sholatnya. Paham kan? Begitu. Jadi makmum ngikut apa yang dilakukan oleh imamnya. Selama dia masih mengikut dengan imam, kesalahan makmum ditanggung oleh imam. Hatta dalam salat makmum masbuk, dia baca Fatihah
Sempurna enggak? Baru baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku, ikut ruku. Ya, kemudian yang sisa Fatihah itu di mana? Enggak wajib dibaca. Imam yang tanggung jawab. Bacaan lo kue tanggung. Begitu. Itu namanya imam. Tapi kalau lo mufaraqah sendiri, lo terusin, lanjutin. Tapi ini nggak punya kemuliaan untuk mendapatkan jamaah. Ya, begitu. Paham nih? Jadi wa muqtadin li sahwihi lan yasjuda, makmum tidak boleh sujud sahwi karena kesalahan dia sendiri. Lakin li sahwi man bihi qad iqtada, namun dia ya wajib mengikuti imam. Dan kesalahan imam dibebankan menjalur kepada kesalahan makmum. Jadi makmum menanggung, ya, bukan menanggung sih, kecipratan, ya, kesalahan daripada imam tersebut. Meskipun ketika mengikuti sudah tidak ada kesalahan. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya, imam ini ketika rakaat kedua lupa tasyahudul awal. Imam ketika di rakaat kedua lupa tasyahud awal. Ketika sebelum salam disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Oke. Ternyata ada makmum yang ikut di rakaat ketiga atau ikut dalam rakaat yang keempat, sehingga dia tidak menemukan imam salah. Nemuin nggak? Yang nemuin itu kalau rakaat pertama, rakaat kedua ngikutin, imam tidak tasyahud awal ngikutin, ya kan? Maklum. Tapi kalau orang yang ikut di rakaat ketiga dan keempat ngikut, dapat nggak? Kan nggak mendapatkan kesalahan imam. Ya, meskipun tidak mendapatkan kesalahan imam, tetap kesunahan untuk sujud sahwi itu juga diwajibkan, ya, makmum untuk mengikuti imam. Bukan diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi sendiri, bukan, tapi diwajibkan untuk mengikuti imam tersebut. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Jangan bilang imam sujud sahwi, makmum aneh nggak mendapatkan ente salah. Jadi aneh nggak harus ikut dong. Nah, batal salatnya. Karena tidak mau ngikutin imam. Paham ini? Paham nggak? Jadi kesalahan si imam yasri menjalur dan menjalar kepada makmum meskipun ketika mengikuti tidak mendapatkan kesalahan dalam imam tersebut. Bahkan ketika dia berdiri untuk melanjutkan sholat, ketika dia sebelum akhir disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwinya 2 kali. Kenapa itu sujud sahwi? Karena imamnya tadi yang Anda ngikutin sujud sahwi. Jadi sujud sahwinya 2 kali. Sujud sahwi yang pertama karena ikut kepada imam. Sujud sahwi yang kedua karena menambal kesalahan imam. Beda. Jadi sujudnya 2 kali. Paham ini? Meskipun kalau orang yang mulai dari awal rakaat pertama ngikut dengan imam, dia mendapatkan 1 sujud sahwi. Mendapatkan sekali sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali kan? Dan yang dimaksud sujud sahwi secara umum sujudnya, ya, sujud sahwi dia hanya melakukan sekali saja. Maksudnya sekali, yang dimaksud sekali itu ketika imam ngelakuinnya, itu aja udah. Paham gak maksudnya? Sujud sahwi berapa kali sih? 2 kali kan? Yang dimaksud aneh ketika melakukan sujud sahwi sekali, maksudnya ketika sebelum salam dilakukan dengan imam, itu baru sekali. Yang melakukan 2 kali, berarti dia mengikuti imam ketika rakaat ketiga atau rakaat keempat. Sehingga ketika dia rakaat terakhir, tasyahudul akhir, ya, yang masih akan melanjutkan 1 rakaat atau 2 rakaat lagi, wajib untuk mengikuti imam sujud sahwi. Wajib. Jadi sujud sahwi yang pertama wajib karena mengikuti imam. Ya. Sehingga ini wajib diikutin. Kalau seandainya imamnya sujud sahwi, makmumnya tidak sujud sahwi, batal sholatnya. Ya. Atau kebalikannya, imam nggak sujud sahwi,
makmum sujud sahwi, batal sholatnya. Kalau dia masih dalam keadaan ngikutin imam. Tapi kalau dia sudah mufaraqah selesai, nggak menjadi masalah. Ya. Kalau seandainya setelah sujud sahwi bersama imam, dia masih melanjutkan 1 rakaat atau 2 rakaat lagi, sebelum salamnya dia disunahkan untuk sujud sahwi. Ya, meskipun tidak ada urusan sama sekali ya dengan kesalahan imam ketika rakaat kedua tersebut. Jadi lakin lisahwi man bihi qadik tada, makmum ya sujud sahwi karena kesalahan atau kelupaan orang yang diikuti itu imam tersebut. Faham ini? Ya, ketika sujud bersama imam hukumnya wajib, tapi ketika sujud sendiri hukumnya sunnah. Faham? Jadi sujud sahwi hukumnya wajib bagi makmum mengikuti imam. Tapi sujud yang kedua, ketika dia mau salam sendiri, ketika melanjutkan sholat sendiri, ya disujudkan. Sebelum salam disunahkan untuk sujud. Itu hukum sujud yang sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kalau dia tinggalin itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau dia tinggalkan bersama imam, batal sholatnya. Perbedaannya di situ. Paham? Paham nggak? Begitu. Jadi wa muqtadin lisahwihi lan yasjuda lakin lisahwi man bihi qadik tada, makmum ketika menjadi makmum bersama imam, kesalahan makmum ya itu semuanya ditanggung oleh imam, sehingga tidak boleh melakukan sujud sahwi karena kesalahannya dia sendiri. Ada sujud sahwi deh, kan tadi aneh salah ya, selama itu masih menjadi makmum, kesalahan itu ditanggung oleh imam. Imam mempunyai kesalahan menjalar kepada si makmum ya. Paham? Begitu. Meskipun dia tidak punya urusan apa-apa. Begitu. Paham ini ya? Paham? Ada pertanyaan? Jelas? Wa syakkuhu qabla salami fi adat lam ya'tamid fihi ala qawli ahad. Lakin ala yakinihi wal aqal wal yati bil bagi wa yasjud lil khalal. Wa syakkuhu qabla salam fi adat. Keraguan al-musalli qabla salami, sebelum salam, fi adat dalam bilangan rakaat. Kata-kata qabla salam ini keraguan sebelum salam. Ya, kalau keraguan itu timbul setelah salam, lam yu'tadu bih, tidak terhitung. Ya, begitu. Kalau keraguan itu timbul setelah salat, ya, maka kembali kepada hukum aslinya. Al-aslu sahih. Selesai. Tapi kalau masih di dalam salat, ya, ada keraguan fi adat, bilangan rakaatnya. Saya ini rakaat yang kedua, ketiga, atau keempat. Ya, gitu. Bilangan rakaat ada berapa? 2, 3, 4. Ji Samsu. Ada yang namanya Ji. Wallahu alam itu, Ji Samsu itu mereka membuat merek itu untuk dakwah atau apa, wallahu alam. Ya, bisa-bisa aja untuk ngingetin orang Islam. Jangan lupa Ji Samsu 2, 3, 4. Gitu. Jangan lupa Ji Samsu. Rakaat salat wajib paling sedikit berapa? 2 rakaat subuh. Yang sedang 3 saat maghrib. Yang banyak 4. Zuhur, asar, dan isya. Jadi jangan lupa. Jadi diingetin, ya, disebarin tuh merek 2, 3, 4. Kita nggak berbicara masalah rokoknya, ya. Kita berbicara masalah mereknya. Orang nyebarin 2, 3, 4 itu untuk apa? Dari dulu tuh, sebelum kita lahir udah ada, ya kan? Untuk menyebarkan, untuk ngingetin orang muslim, jangan lupa 2, 3, 4 ya. Gitu. Maksudnya jangan lupa sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
Itu aja yang penting. Begitu. Subhanallah. Wallahu alam itu apa kebenaran atau emang diselubungi dalam dakwah. Begitu. Untuk ngingetin sehingga tersebar itu. Paling gampang di seluruh dunia, seluruh Indonesia ada semuanya 2 3 4. Begitu. 2 3 dan 4 jangan lupa. Enggak sempurna kalau ente enggak punya 2 3 4. Begitu. Kalau ente enggak melakukan 2 3 4 tidak sempurna. Begitu. Sakral ini ya. 2 3 4 itu ya. Satunya mana? Satu hanya milik Allah. Satu hanya milik Allah. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Gitu. Isa hanya milik Allah. Wahidun fi dzatihi, wa wahidun fi af'alihi, wa wahidun fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala. Wahid Maha Esa. Yang lain enggak bisa. Begitu. Jangan menjadi sifatnya Allah jangan lo ambil. Ya, sifatnya Allah jangan lo ambil. Begitu. Sifatnya manusia itu 2 3 4. Ala kulli hal. Wa syaghu qabla salami, sebelum salam dia lupa. Syak bukan lupa, syak. Ragu. Ya. Tidak membatalkan salat. Syak di dalam ada 2 rakaat tidak membatalkan sholat. Yang bisa membatalkan sholat adalah syak fin niyah. Saya tadi niat apa enggak batal sholatnya kalau dia tidak meyakini secara langsung nantinya. Tapi kalau dia tidak meyakini atau dia tidak yakin atau masih ada keraguan di dalam bilangan rakaat, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan. Terus bagaimana? Lam ya'tamid fi alaqil ahad. Tidak diperbolehkan untuk bertumpu kepada omongan seseorang. Keyakinan ente berapa? Walailakin ala yakinihi, namun dia mengambil sikap yang diyakini. Apa itu? Wahwal akal, yaitu yang paling sedikit. Yaitu yang paling sedih. Yang paling sedikit berapa? Ente tadi saat maghrib. Saya yang kedua apa yang ketiga? 2 berarti. Saya yang ketiga apa keempat? 3 berarti. Nggak ada, saya yang kelima apa 6, saya kelima apa 4, salah. Begitu. Paham? Wahwal aqal. Wal yati bil bagi. Ya, kemudian dia melanjutkan. Kalau seandainya dia, karena dia mengambil yang paling sedikit, keyakinan yang paling sedikit, dimungkinkan ada penambahan rakaat. Dimungkinkan ada penambahan 1 rakaat, maka dia menambah kesalahan syak tersebut dengan sujud sahwi. Faham ini? Contohnya begini. Berarti kan dia sholat 1, nggak ada sholat 1 rakaat, nggak ada. Ya, 3 biasanya 3 sama 4. 3 sama 4. Biasanya keraguan itu datang ketika di 4. Biasanya keraguan datang itu di keempat. Saya ini sudah 3 apa 2 4. Sekarang nih tasyahudul akhir di sini atau ini nambah 1 rakaat lagi. Paham? Atau ketika di rakaat keempat, saya ini mau salam, apa berdiri lagi. Ya kan? Paham nggak? Ya. Kalau memang dia ternyata 3 rakaat. Lihat di sini, ini ada beberapa. Kenapa ente sujud sahwi sih? Sujud sahwi di sini ada 2. Ya. Yang pertama, karena ente hanya syak saja, hanya keraguan saja. Yang kedua, di sini dimungkinkan ente menambahkan ziyadatul ruknin fi'liyin. Paham nih? Ketika ente di sini, saya ini sujud yang saya lakukan ini sujud tasyahudul awal atau tasyahudul akhir, apa berdiri? Paham nih? Ketika rakaat ketiga ternyata dia padahal ini salat zuhur nih, zuhur, asar atau isya. Ketika rakaat ketiga dia mau tasyahudul awal. Tasyahud apa? Tasyahudul akhir. Saya ini tasyahudul akhir apa berdiri? Oke? Ketika ada keraguan di situ, ragu. Ya. Ragu.
Dia berdiri. Berarti dia meyakini rakaat ketiga atau rakaat kedua. Paham ente? Kalau ketika rakaat keempat, ya, dia meyakini yang diyakini 3. Kalau saya ini ketiga atau keempat yang diyakini 3. Paham ente? Ketika ente apa namanya? Syak, ragu, ketika di 3 ente ada 2 hal. Saya ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang kedua, saya ini 4 rakaat bener apa enggak? Kalau bener apa enggak, berarti nantinya dia akan mengambil yang paling sedikit. Yang ketiga, padahal dia sudah ke 4 rakaat, dia akan melanjutkan 1 rakaat lagi. Dan sini adalah ziyadu ruknin fi'liyin. Sehingga nanti disunahkan itu sahwi. Tapi kalau ente di sini, ketika ente ragu di sini, saya ini tasyahudul akhir, tapi baru 3. Yang hanya disyak di dalam apa namanya? Di dalam tasyahudul akhir tersebut, dia nggak menambah rukun. Ketika seperti ini nggak disunahkan sujud sahwi, karena ente nggak menambah rukun. Tapi ketika ente di sini, ente akan mengambil yang ketiga pastinya kan. Padahal ente dalam keadaan yang 4 rakaat sekarang. Ente akan mengambil yang ketiga dalam hitungan ente. Ya, ente ngambil yang ketiga di sini, yang keempat ente jadiin 3. Ente nambah 1 rakaat lagi yang kelima padahal. Berarti ente menjadi ziyadatu ruknin fi'liyin kan, menambah rukun fi'li. Namun karena ente tidak meyakini itu menjadi tambahan, namun ente meyakini itu adalah sholat yang wajib dilaksanakan, sehingga tapi ada apa namanya? Sedikit kesan ente ini menambah rukun, dimungkinkan ada kemungkinan ente menambah rukun, kemungkinan. Ya, sehingga ente disunahkan sujud sahwi di sini. Paham kan? Karena lakin oke. Wasyagu qabla salami fi adat lam ya'tamid fi ala qali ahad lakin ala yakinihi wa huwa laqal wal yati bil baqi wa yasjud lil khalal. Ketika ente lupa atau ragunya di rakaat ketiga, saya sujud tasyahudul akhir atau menambah 1 rakaat. Ketika di rakaat ketiga dia ragu tasyahudul akhir, ternyata diingetin subhanallah, dia berdiri sujud sahwi karena dia menambah apa namanya? Rukun sujud tasyahud. Ya, yang batal apa namanya ketika dilakukan dengan sengaja. Jadi di rakaat ketiga dia tasyahudul akhir. Salat zuhur atau salat maghrib atau salat zuhur, asar atau isya, di rakaat ketiga dia tasyahudul akhir. Diingetin subhanallah, berarti dia menambahkan rukun yaitu tasyahudul akhir yang apabila disengaja dibatal, kalau dilupa dia membatalkan. Dia berdiri sama-sama sujud sahwi bukan karena menambah rukun, bukan karena menambah rakaat, bukan, tapi karena dia menambah rukun. Nah, ketika dia lupa di rakaat keempat, lupa saya ini tasyahudul akhir atau baru 3. Ya, ketika dia ada khilaf atau syak, ragu ketika rakaat keempat, saya ini rakaat keempat atau rakaat ketiga, maka dia menjadikan rakaat keempatnya dia yang sesungguhnya pada hakikatnya dijadikan ketiga. Paham? Sehingga dia menambah 1 rakaat lagi yang pada hakikatnya kelima. Tapi keyakinan dia keempat. Ya, maka disunahkan sujud sahwi juga. Kenapa? Karena dimungkinkan penambahan rakaat. Penambahan rukun fi'li. Sehingga disunahkan sujud sahwi juga. Paham ya? Jadi sama-sama lupa ketiga. Kalau dia sudah tasyahudul awal, tasyahudul akhir, sunah sujud sahwi karena dia menambah ziyadatu ruknin fi'liyin. Kalau dia lupa di keempat, dia tetap disunahkan untuk menambah apa namanya? Karena menambah rukun. Kalau seandainya ketika berdiri dia yakin 100% rakaat ini yang rakaat keempat itu yang betul yang tadi. Ya. Maka dia wajib langsung turun tasyahud.
Ketika dia berdiri ke rakaat kelima, ya, ketika rakaat kelima ternyata dia yakin ini adalah rakaat tambahan. Langsung tasyahud akhir, salam. Dan tasyahud akhir, sujud sahwi, langsung salam. Gitu. Jadi kalau ada keyakinannya, keraguannya itu sampai salam, ya nggak menjadi masalah. Tapi tetap disunahkan sujud sahwi. Ala kulli hal, wa syaghu qabla salami fi adat lam ya'tamid fihi ala qali ahad, lakin ala yakinihi wa huwal aqal wal yati bi baqi wa yusdul khalal. Jadi baik itu imam ataupun dia menjadi orang salat yang sendiri, tetap lam ya'tamid fihi ala qali ahad. Tidak diperbolehkan untuk bergantung kepada ucapan orang lain. Ambil keyakinan dia sendiri. Sehingga orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinan dia untuk mengambil keraguan dari orang lain. Orang yang bodoh adalah orang yang meninggalkan keyakinannya dia demi mengambil keraguan milik orang lain. Paham tuh? Orang yang bodoh adalah yang meninggalkan keyakinannya dia untuk mengambil keraguan milik orang lain. Ya, keyakinannya ente sendiri yang dia tidak dahulukan, keyakinan ente. Jangan ente buang keyakinan ente, ngambil orang yang masih ada keraguannya. Oh iya nih. Nah, begitu. Jadi lam ya'tamid fi ala qali ahad. Dingkitin subhanallah. Pikir dulu imam. Kesalahannya apa ini? Yang salah makmum subhanallah atau imamnya? Kadang yang makmum salah subhanallahnya. Paham enggak? Kadang makmum subhanallah salah. Makmumnya yang salah subhanallah. Oh dia salah subhanallahin imam lagi. Begitu. Ya. Katanya terjadi. Dulu ada cerita. Jadi ada khilaf baina al-ma'mumin. Waduh, gimana nih ya? Khilaf baina al-ma'mumin ini lucu. Ya. Yang satu subhanallah. Ya. Tasyahud akhir ini ceritanya nih. Ceritanya tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, makmumnya meyakini tasyahud awal. Kok lama banget ini imamnya? Subhanallah, berdiri imamnya, berdiri nih. Ketika berdiri subhanallahin lagi, subhanallah. Marah imamnya, yang benar yang mana? Ya, tasyahud akhir disalahin. Ketika berdiri disalahin imam juga. Marah imamnya. Aduh, yang benar yang mana katanya? Begitu. Jadi lam ya tamid fi ala qali. Jadi makmum juga yang benar juga, yang pinter juga. Enggak jadi imam, lam ya'tamid fi ala qali ahad. Keyakinannya dia yang dijalankan. Hatta makmum semuanya subhanallah semuanya. Imam punya pendirian, saya yang benar. Saya yang benar. Nah, meskipun salah, ya. Terus bagaimana nanti? Nah, kalau seandainya nih, imam baru 3 rakaat salat asar, zuhur, atau isya, baru 3 rakaat salam. Ya. Bagaimana? Makmum jangan salam juga. Kan kurang 1 rakaat. Lanjutin keyakinannya dia. Makmum keyakinannya baru 3 rakaat. Ingetin subhanallah. Enggak mau. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum jangan salam. Ente keyakinannya berapa rakaat? Keyakinan ente mungkin berbeda dengan keyakinan imam. Ente ketika meyakini baru 3 rakaat, lo berdiri. Kalau meyakini 3 rakaat, udah baru 3 rakaat, ente salam, berarti kurang 1 rakaat batal saat ente. Imam, dia punya keyakinan sendiri. Aneh dia meyakini ini 4 rakaat. Meskipun kalau seandainya dia ingat, oh iya ini baru 3 rakaat, dia berdiri lagi melanjutkan 1 rakaat. Gitu. Ya kalau seandainya imam udah salam dan makmum melanjutin sendiri ya mufaraqah dengan imam. Gitu. Jadi jangan ketika punya keyakinan
Ya, kecuali kalau ente yakin imamnya yang benar. Imam assalamualaikum warahmatullah. Oh bener nih imamnya, ikutin. Tapi kalau seandainya imamnya salah, baru 3 rakaat dia salam, ya ente punya keinginan ini yang rakaat yang ketiga ini. Ya, ini belum, karena 1 rakaat lagi. Ente sekarang wajib menambah 1 rakaat lagi. Gitu. Paham kan? Nah, kalau ente punya keyakinan yang salah, ya. Kemudian ente punya keyakinan keempat, tapi ente ngikutin yang 3, berarti ente nggak punya keyakinan. Begitu. Paham ini ya? Intinya makmum ngikutin imam kalau dia benar. Ya, rakaatnya ngikutin imam. Tapi kalau seandainya imam ada kesalahan, maka boleh ditegur. Boleh ditegur. Ya, kalau memang sesuai keinginan ente dia melakukan pengulangan tersebut, ente ikutin. Kalau enggak, ya tetap masih punya kewajiban untuk mengikutin juga. Gitu. Imam itu kuasa. Wa ma ju'ilal imamu illa liyutamma bih. Tidaklah dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Gitu. Yang berapa? Nggak ada yang subhanallah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.